Muhammadun Rasulullah Abdi al-Mukhtar. Di dalam Taurat sudah disebutkan ya. Muhammad Rasulullah, utusan Allah, Rasulullah. Abdi al-Mukhtar adalah hambaku yang dipilih. Lafazun, sifat-sifatnya itu kada pernah fazun, melakukan tenderan atau kelakuan-kelakuan yang kada baik. Wala ghalizun, dan kada jua keras hati. Wala sakhabun, dan kada katuju bakuciak-kuciak fil aswaq, di pasar. Wala yajzi, dan kada membalas bisayyiati, keburukan, as-sayyi'ata, dengan keburukan. Walakin ya'fu, akan tetapi beliau memberi maaf, wa isfah, dan mentoleransi. Ini sifat-sifat Nabi sudah disebutkan di dalam kitab Taurat. Sebelum Nabi diutus, sebelum Nabi lahir sudah ada. Mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bi Tabah wa mulkuhu bis Syam. Kelahiran beliau di kota Makkah. Wa hijratuhu, dan kemudian berhijrah beliau bi Tabah, itu di Madinah. Wa mulkuhu, dan kemudian kerajaannya atau kekuasaan beliau bisyam. Syam di sini itu sama dimaksudkan adalah Madinah. Ya'taziru ala wasatihi, yang mana ya'tazir, memakai sarung, fi wasatihi, di pertengahannya. Ini tradisi kebiasaan orang Arab. Ya'tazir itu kayak kita model ini sarung, tapi mungkin sarung orang Arab hari beda dengan kita ya. Ya'tazir itu memakai izar, fi wasatihi, di pertengahannya. Huwa wa man ma'ahu, dan adalah ia, itu Rasul, wa man ma'ahu, dan orang-orang yang bersama beliau, du'atun lil Qur'ani wal ilmi, yaitu orang yang mengajak kepada Al-Qur'an dan kepada ilmu. Yatawadda'u ala atrafihi, yang mana mereka berwudu. Yatawadda'u, berwudu ia, ala atrafihi, ke atas ujung-ujungnya. Maksudnya apa? Kalau kita berwudu itu kan ujung-ujung aja kada sebukan awak nan dibasuh. Muha, ujung atas. Muha, kemudian kepala, lalu tangan, ujung. Kemudian batis, itu aja kan. Itu maksud yatawadda'u ala atrafi. Kalau berwudu seperti itu. Beda kalau mandi sebukuan dibasahi. Nah, ini sudah disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Taurat. Tapi itulah pendeta-pendetanya atau pemuka-pemuka agama, baik itu Yahudi ataupun Nasrani, mereka menyembunyikan mengenai sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kan di dalam Maulid Ad-Diba itu disebutkan yang mana ada satu sifran wahidan kana yakhtimuhu bis sunduq. Ada satu lembar yang disimpan dalam kotak, kada dibukakan, ditabikan. Faida, dan ternyata apa? Itu adalah kisah Nabi akhir zaman. Kana mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bisyam. Apa di dalam Maulid Diba itu disebutkan. Ini sama seperti ini, sudah ada disifatkan memang. Nah, cuman ya, nakalnya penampilan seperti pemuka agama, tapi kelakuan yang kayak preman. Seharusnya menyampaikan, malah menyembunyikannya. Naam, wa kadzalika na'atuhu fil Injil, demikian juga Allah menyifatakan akan Rasul sallallahu alaihi wasallam fil Injil, di dalam kitab Injil. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yajifu ala ahadin walau fa'ala ma'ahu ma yujibul jafa. Dan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam la yajifu ala ahadin, tidak bersikap kaku, apa jurang tuh, keras, atau bahasa kita nih kada menagur, kada meherani lawan orang, ala ahadin, ke atas seseorang, walau fa'ala, sekalipun ia telah melakukan, ma'ahu, kepada Rasul, bersama dengan Rasul, ma yujibul jafa, sesuatu yang menyebabkan harusnya inya dijauhi atau ditinggalkan.
Seharusnya kada diherani lagi, kada ditagur, kada dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis, man zara al-Madinah wa lam yazurni faqad jafani, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berziarah ke Madinah, datang ke kota Madinah, lalu kada beelang, kada berkunjung ke makam Rasul, maka ujar Rasul faqad jafani, orang itu telah kada meherani aku, kada menagur lon aku. Kalau kada menagur lon Rasul kayak apa? Karena kita perlu syafaatnya Rasul, kada diherani Rasul, mungkin juga kena. Jadi saat kita perlu syafaat. Sebab apa? Ke Madinah tapi kada ziarah ke makam Rasul, ini kan kayak apa? Jawabannya sudah datang, soalnya kada meherani, kada berziarah. Ya mudah-mudahan kita kena kau berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jangan sampai ingin Madinah aja tapi kada ke makam Rasul. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqbalu ma'ziratal mu'tazir ilaihi, dan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqbalu, menerima ma'ziratal mu'tazir, uzurnya orang yang minta uzur, ilaihi kepada beliau. Ma'ziratal mu'tazir, uzur orang yang meminta uzur atau meminta maaf, ilaihi kepada beliau, walau fa'ala ma fa'al, sekalipun melakukan sesuatu yang sudah itu memang salah lah. Ini kalimat fa'ala ma fa'al, melakukan sesuatu yang ingin lakukan, yaitu sesuatu yang memang salah memang, tapi imbah itu ulun minta maaf, ulun gini ya sudah. Kita mungkin kada kawal langsung maafkan, setidak-tidaknya ya hari itu sarik, esok jangan sampai terus sarik juga pulang. Mungkin karena lagi sarik lalu emosi, kada kau menerima dulu uzurnya, tapi setelah kena beberapa waktu, sehari misalnya, oh iya kenapa sudah maafkan, selesai. Untuk makom kita isanya bertahap kan. Amun langsung ya masya Allah, amun misalnya ada orang salah karena sudah lalu kau maafkan, sudah ya kada apa-apa, alhamdulillah, berarti kita kawa. Tapi kalau kada kawa langsung, maka bertahap sedikit demi sedikit. Jangan terus-terusan sarik, karena sarik dipelihara kada nyaman juga. Baik memelihara yang lain daripada melihara sarik. Ya Allah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza adahu ahadun yu'ridu anhu, dan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam idza adahu, apabila menyakiti kepada beliau, ahadun oleh seseorang, yu'ridu anhu, maka berpaling beliau daripada orang yang menyakiti tadi. Apa jurang untuk dibuli orang, ini dibuli kalau bahasanya. Wa yaqul, dan lalu beliau bersabda, berucap, gara-gara tadi dibuli, diganggu orang, rahimallahu akhi Musa, semoga Allah merahmati saudaraku yaitu siapa, Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Faqad udiya, sungguh ia telah diganggu, bi aksar, lebih min hadza, daripada ini. Jadi gangguan aku nang aku dapat ini masih kada sebanding nang gangguan Nabi Musa dapat. Fa sabara, dan sabar Nabi Musa. Padahal Nabi Musa itu kan orangnya panasan, penempeleng, tampar sidin mati itu bang, tapi subhanallah sabar. Nang dihadapi siapa? Bani Israel, umat nang paling apa jurong tuh, paling maulah gerigitan, paling bari muar, paling ketuju melawan. Nabinya aja diprotesnya, dilawannya, apalagi kata Nabi. Nabi Musa kan kesenang menyuruh menyembelih sapi itu berapa kali, betakun pulang, makanya orang kebanyakan betakun, sudah jelas masih betakun itu Bani Israel. Sudah jelas ini sapi, sudah sapi, soalnya sapi napa pulang? Di mana warnanya apa? Akhirnya lalu didetailkan, hanya minta detail, didetailkan sapi apa ayat Al-Quran, safra'un faqi'un launuha tasurrun nazirin, sapi nang warna kuning,
safra faqi'un launuha, nang mana warnanya itu menyenangkan terhadap orang melihat. Kuning dan kuningnya itu nyaman. Kada gampang, kadang kuning bener aja, kuning nang nyaman. Nah, pak kuning nyaman itu lain kuning nang larut di sungai itu kada nyaman dilihat. Tapi kalau kuning nang di toko emas bebinian kan lalu nyaman mata melihat. Tasurrun nazirin, menyenangkan terhadap orang yang memandang. Akhirnya mencari singa lihan dapat gara-gara kebanyakan betakun. Ini satu sudah cobaan yang dihadapi Nabi Musa. Banyak lagi perkara-perkara yang lain, disuruh ini, disuruh itu. Hari Sabtu jangan keluar beribadahan aja, sekalinya mau unjunan, mau unjun gak ada. Apa karena mencari iwak. Padahal ditangati, jangan itu hari khusus beribadah. Hari Jumat gasan beribadah, jangan mau unjun. Kerawai Ustaz teh hobi aja. Iya, yang penting jangan sampai tertinggal Jumat, silahkan. Ulun munjun paparak Jumat bulik juga. Di mana munjun? Di masjid terus. Jadi pas orang qomat langsung ulun ke masjid. Luar biasa coba Nabi Musa itu, sabar beliau menghadapi Bani Israel ini. Apa jurang banyak pembangkangannya. Waktu dibawa suruh masuk ke suatu daerah, kada mau, pian aja dulu masuk. Karena ampin aman, hanya dulu masukkan. Akhirnya Nabi Musa beri Allah, yatihuna fil ardi arba. Apa di dalam Al-Quran Jon? Kada ingat kadang. Akhirnya ditinggal oleh sudah. Sidin masuk, lawan beberapa orang yang menurut, lawan Nabi Harun, tertinggal ke orang yang tadi itu. Berapa lawas di situ terputar bulik-bulik. Gara-gara tadi melawan Nabi. Nah, makanya Nabi membandingkan lawan cobaan yang diterima oleh Nabi Musa. Nabi Muhammad di sini kata Bapak, ini masih kada ada seberapanya. Kita itu kan kalau ada pembanding yang lebih daripada kita dari sisi kesusahan, maka itu asal lapang. Ternyata ada aja yang lebih susah daripada aku. Berarti aku ini masih nyaman aja. Tapi kalau kita membandingkan lawan yang nyaman, akhirnya rasa sakit hati terus. Kayak di bab kitab Azkar semalam itu kan pengajian malam Rabu itu apa? Tentang ta'un. Pas malam diartikan pandemi. Cobaan yang diderita. Apa selain pandemi itu bahasanya? Wabah yang terjadi kita 2 tahun ini dibandingkan kejadian yang semalam dahulu yang terjadi di zaman para tabi'in itu, kada ada napa-napanya kita masih. Itu disebutkan oleh dalam kitab apa? Sehari nang mati 70.000 orang. Kita berapa? Paling laporannya wafat ini. Artinya masih kada ada napa-napanya kita ini. Nah di situ kata Imam Nawawi memang dikesakni supaya kita itu bisa tasabar, lebih banyak bersabar dibandingkan umat terdahulu. Cobaan yang mereka terima jauh lebih daripada kita yang hari ini menerimanya. Maka jangan banyak mengeluh. Seperti ini Rasulullah SAW mengajari kita kalau dapat gangguan sabar. Ini kita tuh kan kadang harga diri. Memang jaga harga diri itu bagus selama itu dalam sesuatu koridor yang benar. Kita membela harga diri kita, membela harga diri keluarga kita. Bahkan kalau mati atau sampai membunuh dengan membela harga diri, itu ada ancaman dalam hukum Islam. Membela harga diri. Bini hendak diganggu orang, bangkit kada terima. Itu harga diri. Tapi kalau sabar aja, ada apa-apa bini diganggu orang. Itu salah mah andak sabar pulang tuh. Berelaan aja ada bapak aja bini. Alhamdulillah. Nah, kemudian lagi wa kana sallallahu alaihi wasallam yarul la'ba al-mubah, maka fala yunkiruhu wallahu alam bisawab. Cukup sampai di sini dulu. Insyaallah kita sambung di hari Selasa, malam Selasa akan datang. Mudah-mudahan kita sehat walafiat, barataan, selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan? Ini ada satu pertanyaan.
Assalamualaikum guru, ulun hendak bertakun, bolehkah menikahi saudara tiri jika orang tua sudah bercerai? Saudara tiri lain saudara, karena ada kaitan apa-apa. Yang kada boleh dinikahi di sana kandung, di sana sesusuan. Yang artinya terjadinya hubungan kekeluargaan itu kan ada 3 cara. Ya tadi dengan sebab perkawinan, lalu timbullah anak, cucu dan seterusnya. Yang kedua dengan sebab sesusuan, radha'ah. Yang ketiga sebab musaharah, periparan. Beriparan maka timbullah juga larangan untuk menikah. Tapi kalau di sanak tiri, jadi misalnya mama kawin lawan laki-laki, seorang anak mama laki-laki, sekalinya abah tiri membawa anak juga bebinian bungas juga pulang. Nah, imbah itu tang ada abah kawin, lalu di sini tadi apa? Orang tuanya sudah bercerai pulang, berpisahan. Maka si anak aman hendak kawin, anak-anak itu ada masalah, boleh aja. Karena kada ada kaitan apa-apa ini. Kada ada hubungan darah, kada ada hubungan sesusuan, kada ada hubungan perkawinan tadi kan abah lawan mama nang. Bahkan bayi-bayi abah kawin lawan mama, seorang kawin lawan anak sidin, kada apa-apa. Jadi satu untuk menghemat biaya kan. Kada apa-apa itu boleh. Sekaligus apa bilang, sekali menyelam apa 20 terlampaui. Sambil menyelam minum air. Lalu kada sing bangunan kada timbul-timbul lagi. Menyelam minum banyu enggak. Kemudian ini selanjutnya sudah pertanyaan sepertinya. Kalau sekedar ada pertanyaan, itu jawabannya insyaallah ya. Mudah-mudahan bisa terpenuhi apa yang diharapkan dengan jawaban tadi itu. Kemudian selanjutnya kita baca tahlil, baca yasin dan tahlil untuk almarhum yang tertulis di sini. Ini lumayan banyak ya. Sekalian yang utama adalah untuk almarhum Husaini bin Haji Suhaimi dan yang lainnya. Insyaallah kita sebutkan nanti namanya dalam pembacaan doanya. Kita baca yasin dan tahlil sama-sama. Yang mana pahalanya kita hadiahkan kepada Rasulullah SAW dan juga kepada sahabat, kepada keluarga, kepada zuriat, dan kepada guru-guru kita, dan kepada kedua orang tua kita dan keluarga kita yang telah mendahului kita. Wabil khusus kepada orang yang namanya disebutkan di sini, yaitu almarhum Husaini bin Haji Suhaimi, wa almarhumah Hajjah Diah binti Haji Muhammad Arsyad, wa almarhum Haji Mahli bin Haji Farhan, wa almarhum Najmuddin bin Haji Mahli, wa almarhum Haji Muhammad Arsyad bin Abdullah, wa almarhum Hajjah Saniyah binti Haji Muhammad Arsyad, wa almarhumah Hajjah Mulia binti Uthman, wa almarhumah Hajjah Salmah binti Haji Muhammad Arsyad, wa almarhum Haji Muhammad Yusuf bin Haji Muhammad Arsyad, wa almarhum Haji Jamil bin Haji Muhammad Arsyad, wa almarhum Nasruddin bin Abdul Majid, wa almarhumah Hajjah Fatimah binti Husain, wa almarhum Haji Sufyan bin Abdullah. Ala hadhihi wa kullu sallallahu ila hadratin Nabi al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.